Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita senandungkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, pada kali hari ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, kalian tahu apa janji Allah bagi orang yang pandai, bagi orang yang menuntut ilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di situ janji Allah akan meninggikan derajat. Yang pertama adalah bagi orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kemudian adalah walladhina utul ilma, dan orang-orang yang pandai. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, setelah pelajaran ini selesai, ibu harapkan kalian bisa meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi dan pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122. Menganalisa semangat keilmuan, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Allah Surat At-Taubah ayat 122. Baik anak-anak, bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Asbabun nuzul surat At-Taubah adalah berbicara tentang pahala yang begitu besar dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad, termasuk kecaman bagi mereka yang enggan melakukannya, kecuali memiliki alasan yang dibenarkan secara syariah. Ayat ini mendorong
umat Islam berbondong-bondong maju ke medan perang, sehingga seakan-akan peran yang lain terabaikan. Kejadian ini tidak sepenuhnya dikehendaki dan tidak semestinya dilakukan, karena masih banyak aspek kehidupan lain yang membutuhkan peran aktif kaum muslimin. Menurut riwayat lain disebutkan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari suatu peperangan dan sudah tiba di Madinah, beliau mengutus beberapa pasukan ke berbagai daerah. Dan ternyata saat itu banyak kaum muslimin yang ingin terlibat, sehingga jika diperbolehkan akan menimbulkan kekacauan, karena akan banyak peran dan tugas lain yang berkaitan dengan umat akan terabaikan. Isi dari kandungan surat At-Taubah ayat 122 adalah: yang pertama, menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, bahwa apabila terjadi peperangan, maka umat Islam tidak wajib semuanya pergi ke medan laga. Yang kedua, pengertian fikih bukan sekedar ilmu agama, menyangkut segala macam pengetahuan yang mendalam. Kondisi umat Islam saat ini memiliki beberapa kelemahan di berbagai aspek pengetahuan, sehingga umat Islam secara aktif tidak mampu terlibat dalam percaturan dunia, misalkan dari bidang sipil, teknik, militer, komunikasi, dan lain sebagainya. Makna Ta'ifah bukan hanya satu atau dua orang yang menjadi pakar atau ahli di bidangnya. Apa jadinya apabila dalam satu negara atau bahkan yang lebih luas lagi, hanya ada satu atau dua orang saja yang ahli? Contoh konkretnya bisa kita lihat di Indonesia. Sudah lebih dari setengah abad merdeka, namun sumber daya alam yang ada di perut bumi Indonesia tidak banyak memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Seperti sekarang ini, Indonesia dengan jumlah penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi mencari minyak goreng itu sulit. Kalau ini kesalahan siapa ayo? Yang berikutnya adalah salah satu tujuan berperangan dalam Islam adalah dalam rangka membela diri dari ancaman dan serangan kaum kafir. Sementara itu, tujuan mendalami ajaran agama Islam adalah untuk menghilangkan kebodohan, keterbelakangan umat, sehingga seluruh ajaran Islam dapat dilaksanakan sesuai dengan kadar, sesuai dengan dasar keilmuan yang benar dan mantap. Yang terakhir, mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad. Pengertian berjihad tidak hanya sebatas perang atau menggunakan senjata, tetapi juga bisa tanpa senjata, yaitu berperang melawan kebodohan, ketidaktahuan, keterbelakangan, kemiskinan, hawa nafsu, amarah, dan lain sebagainya. Sekalian, dari dua surat yang Ibu bacakan tadi, mudah-mudahan akan menjadikan pemicu kalian untuk senang atau gemar menuntut ilmu dan menjadi orang yang sukses, orang yang bermartabat, orang yang dijunjung tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.